Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riesti Belawati, NPM 20310600245, Prodi Psikologi Islam, Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas video saya dengan tema deforestasi sebagai pemicu pemanasan global. Sebelum itu, apa sih deforestasi itu? Deforestasi dapat diartikan sebagai penggundulan hutan yang biasanya dilakukan untuk mengubah fungsi lahan menjadi fungsi lain seperti pertanian, peternakan, permukiman, dan pertambangan. Dalam perspektif ilmu kehutanan, deforestasi dimaknai sebagai situasi hilangnya tutupan hutan besar yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Hutan merupakan ekosistem kompleks yang mempunyai pengaruh terhadap hampir setiap spesies yang ada di bumi. Secara umum, hilangnya deforestasi atau tutupan lahan yang disebabkan kegiatan pengalihan fungsi hutan untuk keperluan lainnya, di mana jumlah manusia yang semakin bertambah dapat menyebabkan diperluaskannya lahan untuk pemukiman. Alam juga dapat menyebabkan terjadinya deforestasi, di mana radiasi matahari yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat gesekan daun-daun terhadap tanah kering di bawahnya. Lalu, mengapa deforestasi menjadi pemicu dari pemanasan global? Sebelum itu, apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global merupakan hal utama dalam perubahan iklim. Pemanasan global terjadi akibat banyaknya jumlah gas rumah kaca di atmosfer, di mana karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca paling banyak dihasilkan dari sebagian besar kegiatan manusia. Deforestasi dapat menyebabkan perubahan iklim secara tidak langsung. Pada kasus ini, deforestasi emisi karbon dioksida yang dikeluarkan menyumbangkan 6-17% terhadap emisi global, yang berarti angka ini berada paling peringkat kedua penyumbang karbon dioksida terbesar setelah pembakaran bahan bakar fosil. Terjadinya deforestasi sangat berpengaruh dalam perubahan iklim, dengan kaitannya terhadap karbon yang ada di udara. Jumlah karbon yang terlepas ke atmosfer dalam deforestasi tidak hanya disebabkan oleh lepasnya karbon di biomasa tumbuhan yang mati. Hal tersebut dapat mengurangi kemampuan bumi dalam menyerap kembali karbon dari atmosfer melalui fotosintesis. Selain itu, pada tanah gambut, apabila pohon di atasnya hilang, maka tanah tersebut akan melepaskan karbon juga yang tersimpan di dalamnya. Salah satu dampaknya yaitu cuaca yang tidak menentu, misalnya seperti panas yang berkepanjangan mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Salah satu pencegahan deforestasi yaitu dapat dilakukan dengan penebangan sistem tebang. Sistem tebang pilih, di mana dalam sistem ini dapat tetap menjaga keberlangsungan ekosistem hutan dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Sistem tebang pilih juga harus dilakukan penanaman kembali, sehingga kegiatan keduanya tidak menimbulkan kerugian. Namun, untuk saat ini pencegahan deforestasi lebih banyak digunakan oleh para pegiat konservasi yang dilakukan untuk menekan laju hilangnya hutan, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca. Penanggulangannya saat ini dilakukan dengan penanaman kembali dalam bentuk reboisasi atau penghijauan. Dalam Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin, sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya bisa fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Zaharal fasadul fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menjelaskan tentang manusia mengeksploitasi lingkungan berlebihan. Ayat ini sekaligus juga menjadi sebuah terobosan untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah jalan religi, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi kesepakatan internasional. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah bumi, di mana kewajiban manusia adalah menjaga dan mengurus bumi dengan segala yang ada di dalamnya, untuk dikelola sebagai mestinya. Dalam hal ini, kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus apa yang harus dijalankan sesuai dengan keadaan penciptanya dan tujuan penciptanya. Pada dasarnya, kerusakan lingkungan sendiri terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alamiah ataupun faktor manusia itu sendiri. Dan penyebab kerusakan lingkungan akibat ulah manusia merupakan penyebab tertinggi. Pada faktor alam diantaranya adalah kerusakan hutan. Di Indonesia, penyumbang kerusakan yang paling besar adalah penebangan liar, atau seperti yang kita bahas yaitu deforestasi yang dapat mengakibatkan pemanasan global. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.